melakukan pelaporan terhadap Rindra Pramadio sebagai, ya mungkin masih suami saya ya statusnya sekarang, sebagai karena ada tindakan kekerasan atau KDRT gitu. Aku rasa apa ya, kalau aku nggak ceritakan ke publik atau aku beritahukan kepada orang tuanya, khawatirnya bisa-bisa aku mati di tangan dia gitu. Itulah pengakuan pedangdut Aida Saskia yang merasa telah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan oleh Rindra Pramadio, sang suami. Bahkan sebagai bukti jika dirinya mengalami KDRT, di bagian tangan dan matanya terdapat luka lebam. Dan atas kekerasan yang ia alami, kemarin Aida pun melaporkan perbuatan sang suami ke Polres Jakarta Selatan. Lalu benarkah dari hasil laporan tersebut Rindra terancam hukuman 5 tahun penjara? Dan benarkah pula jika nekatnya Aida melaporkan sang suami lantaran ia sudah tak sanggup lagi menghadapi pola dan tingkah laku Rindra yang dinilainya sudah sangat keterlaluan? Oke, terima kasih ya. Oke, Pak. Oke. Kamera menjamur. Pak, di tengah aja, Mbak. Berhenti aja, Mbak. Ya di sini. Tengah aja. Arahin dong, arahin reporter. Ayo. Melakukan pelaporan terhadap Rindra Pramadio sebagai, ya mungkin masih suami saya ya statusnya sekarang, sebagai karena ada tindakan kekerasan atau KDRT gitu loh. Makanya sekarang saya bawa pengacara juga. Yang pasti ini kekerasan fisik ya, belum masuk ke kekerasan psikis, masih kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh suami Aida. Ancamannya sendiri berapa? Ancamannya kalau merujuk pada undang-undang KDRT itu 5 tahun. Aku rasa apa ya, kalau aku nggak ceritakan ke publik atau aku beritahukan kepada orang tuanya, khawatirnya bisa-bisa aku mati di tangan dia gitu. Menjalankan kehidupan aku kan aku gitu loh. Dan kalau tidak seperti ini, mau sampai kapan aku jadi korban? Perjuangan Aida untuk lolos dari jerat KDRT suaminya ini memang tidaklah mudah. Terlebih bukan kali ini saja Rindra diduga melakukan kekerasan terhadap pedangdut satu ini. Lantas seperti apa kronologis penyerangan yang dilakukan oleh Rindra hingga usaha Aida untuk bisa lari dari siksaan yang diterimanya? TKP-nya sih di sini gitu loh, karena ya pertamanya memang aku turun kan starter mobil, emang udah sempat cek di atas, aku turun di sini starter mobil, tiba-tiba dia langsung tutup pagar gitu loh. Akhirnya aku tabrakin mobil aku ke pagar yang ini, tapi nggak apa-apa, mobil aku kan baik-baik aja yang ini. Keluar ke sini coba nabrak itu maksudnya, tapi dia masuk mobil kan, terus aku lari ke sini, lari sampai ke gerbang, tiba-tiba diseret dari sini, diseret sampai ke dalam studio gitu. Di sini ya disiram. Oh, dijorokin ke kamar mandi? Iya, dijorokin ke kamar mandi terus langsung disiram sama dia gitu. Dikunci? Aku juga nggak nyangka tuh kenapa dia bisa kepikiran buat nyiram aku gitu loh. Terus nggak bener-bener di luar nalar banget gitu loh. Terus ya udah dari sini langsung diseret lagi masuk ke dalam studio gitu loh. Dan aku pikir disiram itu selesai gitu loh. Studionya di sini. Oh, di sini. Dijorokin, tiba-tiba dia keluar lagi ambil air, dia siram aku lagi. Terus udah karena aku posisi udah kejorok kena pentok, karena ini kan aku sakit kan, tiba-tiba kena kegeletak, aku langsung diinjak dia langsung injak tangan aku, terus sama kaki aku kayak orang kemasukan deh aku ya, kayak dia lempar bangku ke tembok studio aku, terus tiba-tiba dia seret aku ke lantai 3 gitu, dan aku disekep di lantai 3 di kamarku sendiri. Tangan kaki ditarik akhirnya sampai telinga aku berdarah gitu lah. Hal buruk yang diterima Aida ini tentu saja menggoncang perasaan orang tuanya. Bagaimana tidak, pertengkaran yang dilihat di depan mata mereka beberapa hari lalu akan membuat anak perempuannya nekat membawa urusan domestik rumah tangganya ke ranah hukum. Bahkan ibunda Aida jatuh sakit dan stres berat lantaran sedih dan malu mendengar nasib yang menimpa putrinya. Mereka itu ribut depan bapak, saling menyalahkan dan saling bela diri gitu ya. Hari itu dia bicara semua,
dipukuli, katanya dipukul gini semua gitu, bla bla bla, saya cerita sampai dia minta diantar visum. Bapak tahan, jangan dulu, permasalahannya apa bisa diselesaikan sama bapak di sini apa enggak gitu. Permasalahannya kan sampai ya bapak udah nasihatin dua-duanya. Bapak minta satu-satu Aida ngomong macam-macam bla 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 begini, dan setelah itu saya suruh Rindra ngomong juga, dia ngomong juga. Tapi namanya orang lagi panas, dua-duanya tidak selesai sampai di situ. Akhirnya dua-duanya masih tetap ribut di sini. Emang dari kemarin ibu nangis terus masalah ini, nangis terus, sakit. Udah kelihatannya udah agak stres gitu ibu juga pikirannya. Kalau nggak kita baikin, kita dampingin, biasanya ibu down. Tragedi yang dialami oleh pelantun ayam jago ini tentunya bukan tanpa sebab. Faktor ekonomi hingga cemburu kabarnya menjadi pemicu konflik rumah tangga yang berujung kekerasan. Namun dari keterangan orang tua Aida, mereka mensinyalir jika belum adanya momongan menjadi pangkal pertikaian hingga niatan untuk bercerai. Lantas, kemanakah sosok Rindra Pramadyo yang hingga kini tak jelas keberadaannya? Dan benarkah jika Aida Saskia masih memberi kesempatan kepada sang suami untuk meminta maaf kepada dirinya? Pernah 3 bulan yang lalu, dia pulang ke rumah, nggak mau turun. Dia nangis-nangis di mobil, pulang dari rumah sakit, dia minta cerai. Suaminya datang ke sini, datang papa, Aida nggak mau turun itu, kata minta cerai, terus minta cerai. Kemungkinan karena faktor keturunan, belum punya anak ya. Waktu itu dia minta cerai dan ribut-ribut karena menurut pemeriksaan dokter ada kemungkinan Aida nggak punya anak, katanya nggak mungkin punya. Mereka itu lagi terapi ya, emang kalau sepertinya siapa yang nggak punya anak, bapak udah persiapan kan boleh dalam agama itu kalau bayi tabung boleh juga kalau emang dari sperma suami gitu ya, bukan dari sperma yang lain. Kalau dari sperma yang lain tuh haram hukumnya. Sekarang Rindra nggak tahu di mana keberadaannya. Orang tua aku jelas tahu karena aku visum sama mama dan memberikan untuk memberikan kesempatan. Ini hanya sekali lagi karena ini sudah berurusan dengan polisi. Kita sudah lapor ke polisi dan di sini bukti-bukti visum sudah ada di tangan polisi gitu loh. Dan kalau memang seorang Rindra dan keluarganya punya itikat baik, kita kasih waktu 3 hari atau 1 minggu untuk melaksanakan itikat baiknya. Kebahagiaan Titi Kamal dan Christian Sugiono tak bisa ditutupi lagi, terlebih di acara perayaan ulang tahun buah hatinya Arjuna Zayan Sugiono yang pertama hari Minggu kemarin dan mengusung tema safari. Bahkan tema animal juga menghiasi mulai dari dekorasi panggung, kue ulang tahun.